Menjelang lengser, Jokowi makin lemah dan terpojok. Antoni Budiawan. Masa jabatan Jokowi segera berakhir. Hanya 1 tahun lagi, Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024. Tapi pengaruh Jokowi akan lenyap lebih cepat lagi setelah Pilpres 2024 berakhir. Ketika ada presiden baru, Jokowi akan ditinggal. Menjelang lengser, banyak permasalahan di pemerintahan Jokowi bermunculan. Pertama, partai politik pendukung pemerintah terpecah belah gara-gara Jokowi mau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Mau mengatur koalisi untuk pemerintahan yang akan datang. Partai Nasdem terlempar dari koalisi pendukung pemerintah sebab Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sedangkan Jokowi sangat anti Anies, terlihat jelas dari sikap Jokowi. Kemudian PKB keluar dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diinisiasi Gerindra dan PKB. Lagi-lagi akibat campur tangan Jokowi yang terlalu dalam. Jokowi mengatur Golkar dan PAN masuk ke dalam koalisi, membuat PKB tidak nyaman, diacuhkan, dan akhirnya hengkang. Bahkan nama koalisi diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju tanpa sepengetahuan Caimin. Yang lebih parah, konflik antara Jokowi dengan Megawati PDIP, partai yang mengusung dan menjadikan Jokowi presiden 2 periode. Masalahnya sepele, Jokowi mau berperan bagaikan Godfather tetapi gagal. Ternyata Ganjar Pranowo tegak lurus kepada Megawati. Ganjar bukan tipe pengkhianat partai. Padahal Ganjar sebelumnya merupakan pilihan utama Jokowi untuk Capres 2024. Jokowi kecewa, dukungan Capres 2024 dialihkan kepada Prabowo. Langkah Jokowi semakin mempertajam konflik dengan Megawati. Langkah Jokowi juga membuat PKB berpisah dengan Gerindra dan kemudian bergabung dengan Nasdem. Caimin bahkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Caimin dan PKB happy, mampu menunjukkan sebagai partai berdaulat yang berontak dari tekanan politik yang kurang beradab. Perseteruan antara Jokowi dengan beberapa partai politik pendukung pemerintah termasuk PDIP semakin meruncing. Setiap waktu bisa terjadi perang terbuka. Pada beberapa kasus sudah dimulai. Nasdem mulai mengkritisi kebijakan Jokowi, kereta cepat, utang yang semakin besar, dan banyak lainnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sempat mengkritik food estate yang dianggap gagal. Berbagai permasalahan lain yang tak kalah memprihatinkan mulai bermunculan, melibatkan pejabat tinggi negara sampai tingkat menteri. Korupsi BTS 8 triliun di Kemenkominfo mempertontonkan perilaku dan moral barbar. Ada pula skandal pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Di Sulawesi Tenggara terbongkar perampokan nikel yang merusak kawasan hutan ratusan hektar. Pelaku utamanya orang dekat istana, Windu Aji Sutanto. Windu Aji Sutanto juga terlibat kasus BTS. Windu Aji adalah tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Di luar kasus ini menumpuk skandal besar lain, tinggal menunggu waktu kapan meledak. Yang terbaru, korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo yang mengundurkan diri jadi jabatan menteri. Dijemput paksa penyidik KPK, kasus Syahrul yang merupakan kader Nasdem bisa berbuntut menjadi perang terbuka antara Istana dan Nasdem. Tanda-tanda itu sudah terlihat. KPK bilang hasil korupsi mengalir ke Nasdem. Sebaliknya, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan memeras Syahrul Yassin Limpo. Selang beberapa hari terdengar kabar Luhut Binsar Panjaitan masuk rumah sakit. Tampaknya gangguan kesehatan Luhut cukup serius, sehingga Jokowi harus menunjuk Erick Thohir sebagai PLT Menko Marinvest. Dalam waktu seminggu menjelang setahun lengser, kabinet Jokowi berantakan. Kondisi ekonomi juga sangat memprihatinkan. Harga pangan melonjak tajam, pembelian beras di retail modern dibatasi, harga BBM naik lagi. Cadangan devisa turun dari 144,9 miliar dolar pada 2021 menjadi 134,9 miliar dolar pada September 2023. Pelemahan ekonomi juga diikuti pelemahan kurs rupiah yang sempat tembus 15.700 per dolar. Semua ini menunjukkan posisi Jokowi semakin lemah dan terpojok. Saat ini Jokowi hanya bisa bergantung pada Prabowo.
Begitu Prabowo hengkang, Jokowi bagaikan anak ayam kehilangan induk, bagaikan layang-layang putus tanpa tahu akan mendarat di mana.